Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke situ, sebab pertama yang akan kita bahas adalah hakikat negara, kedaulatan, dan kedaulatan negara. Nah, yang pertama, negara atau hakikat negara itu memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Yang pertama itu adalah sifat memaksa. Setiap negara termasuk Indonesia itu memiliki sifat memaksa. Artinya ketika sebuah negara itu membuat undang-undang, membuat peraturan, itu wajib dipatuhi oleh rakyatnya. Nah, kalau dalam negara modern seperti sekarang ini, semua peraturan yang dibuat itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Nah, peraturan-peraturan ini dibuat untuk mencegah rakyat ataupun pemimpin untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan rakyat atau merugikan negara. Jadi sistem memaksa ini adalah memaksa semua rakyat yang tinggal untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku untuk semuanya dan untuk mencegah kejahatan seperti itu. Nah, yang kedua adalah sistem monopoli. Artinya negara itu sebagai penguasa tunggal. Jadi dia berhak memonopoli, entah itu monopoli perdagangan, memonopoli sistem yang ada di negara ini atau di negaranya. Jadi kalau contohnya dalam Indonesia, Indonesia sebagai sebuah negara itu kan memiliki ideologi. Nah, ideologi Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, semua ideologi itu boleh berkembang di Indonesia asal tidak bertentangan dan berlawanan dengan Pancasila. Jika ideologi itu bertentangan, maka negara itu berhak untuk melarang ideologi tersebut. Kenapa kok dilarang? Karena takutnya nanti akan mengganggu ketertiban umum. Kalau mengganggu ketertiban umum, semua elemen dalam masyarakat itu akan kacau. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, harus ada pelarangan ideologi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mencakup semuanya. Artinya, sama halnya yang pertama tadi. Ini berkaitan dengan memaksa. Jadi, sebuah negara itu kan menciptakan perundang-undangan. Undang-undang ini mencakup semuanya tanpa terkecuali. Semua rakyat itu wajib untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang dibuat. Jika dia tidak mematuhi, dia akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman dari tindakannya. Nah, itu yang dikatakan sebagai hakikat negara. Ada 3 tadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah pengertian kedaulatan. Sebuah negara itu bisa dikatakan berdaulat apabila negara itu diakui secara de facto dan de jure. Jadi negara secara de facto dia memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan. Nah, tapi ini belum cukup karena dalam sistem negara modern itu negara harus diakui oleh negara asing atau negara luar. Karena kita hidup di sebuah organisasi internasional. Ya, dalam sebuah internasional itu harus diakui. Kalau kamu diakui, maka kamu bisa melakukan hubungan diplomatik. Nah, ketika Indonesia merdeka, dia kan baru diakui secara de facto karena sudah memiliki pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Tapi secara de jure Indonesia belum. Maka Indonesia melakukan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya untuk mendapatkan dukungan bahwa untuk diakui kalau Indonesia itu adalah negara yang berdaulat, negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Ada beberapa macam teori terkait kedaulatan negara. Yang pertama, sebuah negara itu teori pertama itu adalah kedaulatan ketuhanan. Artinya negara itu tercipta
atas kehendak Tuhan. Tuhan melalui wahyunya itu memilih seseorang di bumi sebagai titisannya atau perantaranya untuk membuat kemaslahatan di bumi. Nah, contoh-contoh ini itu adalah di Indonesia itu di di kerajaan-kerajaan. Jadi ketika negara-negara modern belum terbentuk, ketika masih masa kerajaan atau monarki, banyak raja-raja itu yang dinisbahkan sebagai keturunan dewa. Ini juga tidak terjadi di Indonesia. Di zaman Mesir kuno juga sama. Artinya raja itu dinobatkan sebagai keturunan dewa yang berhak memerintah rakyatnya. Atau malah kadang kalau di Mesir itu ada yang sampai mengaku sebagai Tuhan. Nah, kalau di Indonesia itu belum sampai mengaku Tuhan, tapi kebanyakan sebagai titisan para dewa. Sehingga kenapa kok dari zaman monarki ketika masa monarki itu turun temurun rajanya, karena ada kepercayaan bahwa keturunan itu juga bagian dari keturunan dewa, sehingga tahta kerajaan itu dipegang oleh turun temurun seperti itu. Nah, yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Nah, ini yang paling berbahaya karena dalam teori ini raja itu mengklaim bahwa dirinya itu adalah bagian dari negara, negara adalah bagian dirinya. Sehingga raja itu memiliki kesewenang-wenangan dalam membuat peraturan. Sehingga terkadang seorang raja membuat peraturan yang sangat merugikan rakyat. Namun di sini rakyat juga tidak bisa ngapa-ngapain karena dia tidak memiliki kewenangan. Dan tentara itu juga di bawah kendali raja, sehingga kebanyakan di negara-negara monarki zaman lalu itu rakyat sengsara karena teori kedaulatan raja, bahwa semua negara itu milik di negara itu semua harta itu milik raja dan raja berhak melakukan apa saja. Nah, itu yang paling ekstrim, teori kedaulatan raja. Kalau sekarang sudah tidak ada teori yang menganut kalau negara itu adalah raja, raja adalah negara. Itu sudah tidak ada. Nah, yang ketiga itu adalah teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Dalam teori ini, negara itu diciptakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Jadi ini berbeda atau berbanding terbalik dengan teori kedaulatan raja. Kalau raja untuk kepentingan raja, semua untuk kepentingan raja. Kalau ini untuk kepentingan rakyat. Jadi negara diciptakan oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Nah, Indonesia ketika merdeka juga bisa dikatakan ada sedikit teori kedaulatan menggunakan teori demokrasi, karena negara ini diciptakan atau dibentuk agar rakyat sejahtera, agar rakyat bisa merdeka berdiri dengan kaki sendiri, seperti itu. Nah, kemudian sistem pemerintahan negara Indonesia itu juga kita bisa mengatakan ada beberapa sistem yang digunakan oleh Indonesia. Nah, pertama kita pernah menggunakan sistem liberal, pernah menggunakan sistem demokrasi terpimpin, terus kemudian kembali ke sistem demokrasi Pancasila. Oke, nah selanjutnya Indonesia itu dalam sistem pemerintahannya itu dia menganut sistem distribution of power. Nah, kalau kita mengadopsi dari trias politika, artinya ada dalam sistem pemerintahan itu yang horizontal. Nanti kan ada dua. Sistem pemerintahan itu ada dua, horizontal dan vertikal. Nah, horizontal itu
di pemerintahan itu ada 3 lembaga tertinggi. Kalau sekarang sih lebih. Oke. Yang umum itu ada 3, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Oke. Kalau eksekutif itu adalah yang menjalankan undang-undang. Kalau legislatif adalah yang membuat undang-undang. Yudikatif adalah yang menghukum pelanggar undang-undang atau pengadil. Jadi yang pertama itu adalah legislatif, DPR, yang membuat undang-undang, kemudian dijalankan oleh presiden, lembaga eksekutif, kemudian jika ada yang melanggar peraturan, entah itu nanti presidennya sendiri, ataupun anggota DPR sendiri, ataupun rakyatnya, itu akan dihakimi oleh lembaga yudikatif. Jadi secara horizontal itu ada 3 lembaga secara horizontal. Jadi di Indonesia itu tidak ada pemimpin tertinggi. Jadi kenapa kok tidak ada pemimpin tertinggi? Takutnya kalau ada pemimpin tertinggi nanti dia melakukan kesewenang-wenangan. Pernah Indonesia melakukan sistem tertinggi, sehingga yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Itu yang terjadi pada masa Orde Baru. Itu terjadi banyak kesewenang-wenangan di dalamnya, sehingga ada perubahan atau amandemen. Ketika reformasi 98 di amandemen. Jadi DPR, Presiden, MPR itu setara. 3 lembaga ini setara. Jadi hal ini untuk menghindari sejarah terulang kembali. Sejarah terulang kembali itu apa? Kesewenang-wenangan kepala negara. Seperti itu. Jadi horizontal. Nah, yang vertikal adalah secara hierarki itu kan ada bawahan-bawahan. Nah, presiden itu membawahi kementerian. Ya, kementerian nanti membawahi apalagi seperti itu. Jadi kalau misalnya kan gini, kalau DPR berarti ada DPR, ada DPRD, ada DPRD pusat, ada DPRD daerah. Pemerintahan juga gitu, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada kecamatan, ada desa. Itu secara vertikal. Nah, distribusi kekuasaan ini untuk memudahkan menjalankan negara. Kalau semua sistem terpusat pada satu, itu akan menyulitkan pembagian kekuasaan, menyulitkan terselenggaranya pemerintahan. Karena pemerintahan itu luas, karena negara itu luas, jadi tidak boleh terpusat, karena itu akan membebani pemerintah pusat, sehingga ada distribusi kekuasaan. Ini berguna untuk menjalankan pemerintahan. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Horizontal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Vertikal itu untuk distribusi. Jadi pemerintah daerah mengelola daerahnya masing-masing dan nanti turun ke kecamatan, turun ke desa. Ini memudahkan. Jadi memudahkan pelaporan, memudahkan terjadinya sistem pemerintahan seperti itu. Nah, oke. Sekian dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan ketika kita bertemu langsung di kolom komentar atau chat pribadi atau di grup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.